Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur bagi Tuhan yang Maha Kuasa. Kita bisa bertemu kembali di dalam channel yaitu edukasi. Channel edukasi kita sebut dengan channel Sinau Kapal ya. Kali ini kita akan berbagi perihal apa itu yang disebut dengan bill of sale ya. Tentunya bill of sale ini dipakai pada saat kita melakukan suatu proses jual dan beli suatu kapal ya. Entah itu menjual kapal dari Indonesia mau dijual ke luar negeri, taruh kata ke Karibia ya, kemudian atau kapal Indonesia dijual ke Timor Leste, kapal Indonesia dijual ke Filipina atau dijual ke Malaysia, atau kapal luar negeri yang kita beli dari luar negeri, taruh kata dari Singapura kita beli ke Indonesia, atau dari Jepang, Cina atau Korea kita beli ke Indonesia. Nah, proses jual beli kapal ini harus ada dokumen yang menyertainya yang kita sebut dengan bill of sale ya. Bill of sale. Nah, cara praktis kita membeli kapal itu ada di dalam buku saya, yaitu cara praktis dan efisien membeli kapal dari bendera asing ya, itu ke Indonesia ya. Jadi proses membeli kapal itu harus ada yang namanya bill of sale ya. Bill of sale itu adalah suatu dokumen apa kita sebut dengan suatu kesepakatan atau suatu perjanjian atau konklusi kesimpulan daripada proses negosiasi antara penjual kapal dan pembeli kapal. Nah, itu ada namanya suatu dokumen yang kita sebut bill of sale. Nah, kali ini kita akan berbagi perihal bagaimana cara kita membuat bill of sale. Apa saja yang harus ada di dalam bill of sale. Banyak kawan-kawan bertanya kepada saya, Pak, apakah bill of sale itu standar apa tidak? Di suatu negara-negara tertentu, bill of sale-nya distandarkan ya. Bill of sale-nya distandarkan. Nah, tapi ada negara tertentu bill of sale-nya masih terbuka, jadi dia bervariasi. Nah, maksudnya adalah isi konten yang ada di dalam bill of sale harus jelas. Kalau itu tidak jelas, maka akan terjadi sesuatu di kemudian hari. Nah, apa saja yang ada di dalam bill of sale? Nah, ini perlu kita sebagai seorang pemain di dalam bisnis pelayaran ya, bisnis pelayaran maupun bisnis perkapalan, itu ada namanya bill of sale. Nah, item pertama yang harus kita kuasai di dalam menyebutkan atau membuat bill of sale itu adalah nama lengkap si pembeli ya. Jadi misalnya di Indonesia ada pemilik kapal atau perusahaan pelayaran atau pemain baru yang ada di Indonesia mau membeli kapal dari luar negeri, katakan dari Cina atau Korea atau Jepang, maka nama pembeli tersebut harus definitif. Namanya harus definitif, misalnya si A, nah, itu harus definitif ya, sesuai dengan nama yang ada di paspor ya, nama yang ada di paspor atau nama yang ada di EKTP ya, EKTP ya, nama yang ada di EKTP itu kita masukkan sebagai nama yang ada di dalam bill of sale, nama pembeli. Jadi nama kita harus masuk di situ. Jadi kalau di dalam bill of sale tidak ada nama pembelinya, maka dinyatakan proses jual beli kapal masuk di Indonesia dinyatakan ada sedikit kekurangan ya, ada sedikit kekurangan ya. Yang kedua ada alamatnya, jadi alamat lengkap sesuai dengan alamat KTP ya.
nama KTP. Jadi jangan alamat waktu di luar negeri, tinggal di hotel, tinggal di apartemen, atau tinggal di suatu alamat tertentu, bukan. Tetapi alamat sesuai dengan alamat KTP ya. Nah, itu harus ada. Kalau tidak ada, kembali itu dinyatakan bill of sale, dinyatakan invalid ya. Yang kedua, ada informasi kontak daripada pembeli. Jadi ada kontak yang dihubungi ya. Itu kontak yang dihubungi karena ini terkait nama, alamat dan informasi ini terkait dengan legal ya. Ya. Demikian juga nama, alamat dan informasi penjual. Jangan sampai kita membeli dari orang tertentu yang tidak ada namanya, tidak alamatnya, tidak ada kontak penjualnya. Nah, bisa-bisa kita bermasalah itu. Misalnya di clearance out, itu akan bermasalah. Keluar dari negara tersebut aja bermasalah. Apalagi di Indonesia. Misalnya si A menjual kapal B, ya ternyata kapal B itu miliknya si C. Nah, kita menjual berhubungan dengan pihak jual beli. Nah, ini terjadi suatu ketika akan terjadi friksi ya, friksi yang kita tidak harapkan. Nah itu. Nanti ada klausul mengenai apakah kapten kapal boleh menjual kapal ya pada saat kapalnya atau pemilik kapal gagal dalam membayar gaji misalnya 6 bulan lamanya berturut-turut, apakah bisa menjual. Nah, nanti ada sesi tersendiri. Ini perlu diketahui oleh kita semua sebagai seorang kapten kapal, sebagai seorang pemilik kapal, apa hak seorang kapten kapal, apa kewajibannya, apa hak pemilik kapal, apa kewajibannya. Nah, kali ini kita fokuskan, kita belajar mengenai bill of sale. Nah, ini bukunya ada di sini, buku bill of sale. Yang kedua, penjelasan tentang kapal. Jadi kapal itu harus dibuatkan deskriptif. Misalnya panjangnya berapa ya, lebarnya berapa, kalau ada lebar molditnya berapa, panjang LOA-nya berapa. Ya, ini kadang-kadang kita semua seorang pemain kapal itu tidak menyadari pentingnya suatu panjang. LOA-nya berapa, LEPP-nya berapa, kalau perlu ada LWL-nya. Jadi itu harus tahu semua ya. Cuman ini dikatakan di dalam klausul bill of sale itu cukup nama salah satu panjangnya ya, nama satu panjangnya, dan dia dibangun di galangan mana ya, building yardnya kayak di mana harus dicantumkan di situ. Jangan pembangunan galangannya tidak tahu ya, mumpung kita masih dalam proses jual beli kapal, dan itu masuk di dalam salah satu konten yang ada di dalam bill of sale ya. Jadi ingat nama galangannya, kalau perlu yard numbernya ya, dibangun pakai nomor pembangunnya berapa ya, galangan mana, alamatnya mana, detail. Kemudian panjang kapalnya berapa ya. Panjang kapal kalau nggak bisa tiga-tiganya panjang kapal ya cukup salah satu LPP atau LOA ya. Kemudian tahun pembuatannya kapan. Nah, ini penting. Banyak terjadi friksi-friksi, ketidakcocokan antara pihak regulator dan pihak operator terkait dengan tahun pembangunan. Kalau itu sudah dari awal sudah dilampirkan pada saat ada bill of sale, maka itu tidak akan terjadi friksi di kemudian hari pada saat pendaftaran kapal, taruh kata di Indonesia. Kemudian ada nomor lambung, biasanya ada namanya IMO number kalau kapalnya sudah didaftarkan, atau boleh dibilang hull identification number kalau kapal kecil. Kalau kapal besar biasanya sudah didaftarkan masuk di dalam IMO number, International Maritime Organization Identification Number, yang jumlahnya ada 7 digit ya. Jumlahnya itu adalah 7 digit. Nanti akan ada sesi tersendiri bagaimana mengetahui suatu kapal IMO number-nya itu benar atau tidak. Nah, itu nanti ada sesi tersendiri. Jadi 7 angka itu kita harus tahu
apakah nomor ini benar apa tidak ya. Ini nanti akan ada sesi tersendiri, kalau tidak salah beberapa training-training yang kita adakan itu kita berikan bagaimana tata cara mengidentifikasi ya. Ini cocok bagi pihak Coast Guard atau pihak kepolisian, air route atau security atau pelabuhan untuk mendeteksi kapal-kapal yang identifikasinya mengalami pemalsuan. Nah, itu penting sekali itu. Nah, apa lagi yang ada di dalam itu? Yaitu yang namanya HAL, identification number ya. HAL biasanya dia tidak mempunyai nomor IMO, tapi ada namanya HAL identification number atau HIN ya. Tapi biasanya HIN ini untuk kapal IMO termasuk bagian daripada HIN. IMO number itu bagian daripada HIN. HIN itu besar. Kalau kapal non-class atau kapal-kapal non-convention vessel itu biasanya menggunakan HIN atau nomor register negara ya, nomor register negara ya. Jadi nomor register itu harus ada di situ. Jadi hal itu biasanya, hal identification number itu biasanya ditaruh di belakang. Kalau kita menghadap ke depan, paling belakang itu ada namanya transom, daerah kapal yang datar, dan itu bisa kita tulisi ya. Kita tulisi lambungnya ya, dengan biasanya jangan dicat. Jangan mau dicat, jadi harus timbul itu. Kenapa harus timbul? Karena kalau dicat itu dengan mudah bisa diganti. Terutama adanya isu-isu pembajakan ya, piracy ya. Pembajakan di Malacca Strait itu paling rawan sekarang ini. Nah, kita dilahirkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, tinggal di Indonesia, dan di dekat kita itu ada namanya Malacca Strait. Dan Malacca Strait itu sudah disoroti oleh IMO, oleh anggota-anggota IMO, daerah itu termasuk daerah yang rawan akan keamanan. Sehingga perlulah kita menerapkan ISPS Code. Ya, ISPS Code. Jadi kalau kami ulangi lagi bahwa ada namanya nomor register negara. Maksudnya pada saat kapal ini dijual, itu pasti kan ada nomor register di negara itu. Dan nomor register negara itu bisa dibuktikan dengan catatan atau identifikasi yang ada di bagian transom kapal. Termasuk dia waktu itu didaftarkan di pelabuhan mana, misalnya di pelabuhan Ho Chi Minh ya, atau di Kobe ya, atau di Qingdao, nah, itu, atau di Kalkuta. Nah, jadi semua sudah harus tercantum di dalam transom di suatu kapal. Terkait dengan barang-barang yang besar maupun kecil yang ada di kapal, nah, ini ada namanya kesepakatan. Apakah harga kapal yang dijual itu sudah termasuk misalnya alat-alat yang lepas, misalnya permesinan, suku cadang, semua itu sudah harus kalau ada kendaraan misalnya ya, ada kendaraan itu harus dicantumkan di situ. Misalnya beli kapal feri, ternyata di kapal ferinya itu ada truk, ada kendaraan, dijual sekalian sama itunya, maka harus ada vehicle identification number. Itu terkait nanti cukai di Indonesia. Ya, itu perlu ya, ini terutama bagi pemain-pemain kapal feri, kadang-kadang itu kan kosong itu ya. Begitu ramdor depannya ya ditutup, ramdor belakangnya ditutup, ruangan itu kosong. Nah, ini kadang-kadang ada yang ingin memanfaatkan sesuatu, menaruh barang-barang di situ yang tidak terregister ya, tidak terregister. Nah, pada saat masuk di Indonesia akan menjadi masalah. Ada masalahnya yaitu dengan bea cukai ya, sehingga kita perlu meregister itu termasuk dalam harga jual beli suatu kapal ya, itu namanya VIN, vehicle identification number ya, itu. Atau alat-alat yang termasuk dimasukkan di dalam bill of sale.
Dan perjanjian bill of sale ini harus mencantumkan harga jual, ya. Ingat, ada mencantumkan harga jual, misalnya dijual dengan harga 6,9 juta US dollar, ya. Beberapa saat yang lalu ada kawan membeli kapal di Korea dengan harga 6,9 juta US dollar. Include di dalamnya adalah spare part, karena kapalnya ini yang punya ini benar-benar bagus, sehingga yang namanya piston connecting rod itu sampai ada di situ cadangannya. Nah, apa itu CPP itu ada cadangannya di situ. Kapalnya, mesinnya juga bagus, mesinnya branded, terkenal di seluruh dunia. Jadi itu tercantum semua, sehingga ada lampiran namanya inventory list, ya. Inventory list. Inventory list daripada bill of lading. Ada aneksnya. Karena kalau ditulis di depan semua itu tidak cukup, ya. Karena ini semacam satu lembar yang menyatakan bill of sale, satu lembar atau dua lembar, ya, beberapa lembar aja. Padahal inventory list itu cukup banyak, kadang-kadang berlembar-lembar, kadang-kadang sampai tebal. Kalau perusahaan itu rajin, yang menjual itu rajin, dia sampai tebal inventory list itu. Nah, itu kita centang-centang yang kira-kira ada di kapal. Makanya perlulah yang namanya marine independent marine surveyor untuk memeriksa itu semua. Perjanjian tersebut harus mencantumkan misalnya peralatan-peralatan tambahan. Ya, artinya apa? Peralatan ini sudah ada di semua di kapal, safety equipment, safety radio, apa itu safety navigation semua, tapi ada lagi peralatan tambahan. Maka harus dicantumkan di dalam bill of lading, ya. Misalnya ada alat-alat elektronik, ya kan, atau mungkin apa yang kira-kira bisa di situ, itu masuk di dalam inventory list, ya. Kawan-kawan semua, bila apa itu seorang penjual, ya, itu menjual kapalnya dan tidak termasuk barang-barang ini tidak kami jual, ya. Misalnya rumah ternyata sofa ini tidak kita jual, ya. Sofanya ini tidak, maka di dalam bill of sale tadi itu ditulis itu excluded, tidak termasuk sofa, ya, tidak termasuk sofa misalnya. Jadi itu harus ditulis. Kalau tidak ditulis bisa terjadi dispute. Wah, katanya sudah termasuk ini, ya. Makanya harus ditulis. Begitu juga banyak terjadi dispute di Korea, di Jepang, di Cina. Begitu tawar-menawar, oke, harga sekitar 6,7, tapi begitu 6,7 juta, 6,9 juta, tapi begitu selesai satu hari, ada kendaraan di situ ngambil keren, membawa alat-alat yang tadinya sudah disepakati, yang sudah ada di inventory list. Nah, inilah terjadi dispute karena itu sudah termasuk harga. Kawan-kawan semua, nah, di dalam bill of sale itu ada namanya satu klausulnya. Jika suatu ketika muncul apa itu biaya-biaya perbaikan, ya, biaya-biaya perbaikan yang harus dilakukan, maka persyaratan tersebut dapat dinegosiasikan. Misalnya kurang 3 bulan lagi kapal harus naik dok karena kelasnya mati. Nah, harus ditulis di situ. Naik dok kan bukan hal yang murah. Bisa saja kapal yang segede itu bisa sampai 2 miliar. 1,5 sampai 2, bahkan kalau banyak yang rusak bisa sampai 3 miliar. Itu bukan uang kecil, tapi uang besar. Jangankan miliar, ratusan aja juga besar, ya, ratusan juta, misalnya 500 juta juga termasuk mahal. Sehingga makanya biaya-biaya yang akan timbul, ya, biaya yang akan timbul di dalam proses jual beli ini, kalau perlu memang juga harus dimasukkan ke dalam bill of sale, ya, supaya menjadi deduction price deducted, ya. Jadi penjualan itu masih ada namanya pending, ya. Pending, jadi ada total amount of money yang masih disimpan oleh seorang pembeli kapal, ya. Begitu itu selesai perbaikan, habisnya berapa, sisanya dikembalikan ke pihak penjual.
banyak masalah yang muncul dari proses perbaikan yang dilakukan uh, dalam jual beli kapal ini, maka kita perlu pendekatan. Makanya kalau jual beli kapal jangan saling bengkerengan lah bahasa Jawanya gitu ya, saling saling wah kayak kalau lulu gue enggak boleh, karena dijual beli kapal itu harus prosesnya sangat-sangat persuasif ya, sangat persuasif. Jadi antara penjual dan pembeli sangat persuasif, dibicarakan semuanya di depan ya. Itu di dalam buku saya ini tercantum di semuanya. Di situ dicantumkan misalnya tahapan-tahapan pembelian. Ya, kapal itu harus melalui proses-proses pembelian. Ada membeli kapal dengan negara di Amerika ya atau Eropa, biasanya agak similar. Yang dibeli ke Indonesia itu agak similar. Atau kapal-kapal yang dari Asia ya, Asia biasanya Korea, Jepang, China, dibeli ke Indonesia itu similar treatment ya. Kemudian ada namanya bagaimana cara menutup penjualan, dokumen-dokumennya apa saja ya, pembayarannya bagaimana uang deposit ya, uang deposit di dalam pembelian kapal, biaya yang ditanggung sama rata kayak apa itu ya, misalnya you menanggung apa yang pembayaran kapal yang dibeli apa saja pembayarannya, ini semua tercantum di dalam buku ini. Jadi bill of sale adalah sesuatu yang sangat penting ya. Dan bill of sale ini ya ke depan itu dijadikan dasar bagi kita seorang pembeli kapal untuk mendaftarkan kapalnya ke Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui apa namanya peraturan menteri ya, peraturan menteri nomor 26 kalau ya nomor peraturan menteri lupa saya nanti ya 26 nomor 26 tahun 2006 kalau tidak salah, itu menyatakan salah satu persyaratan untuk ganti bendera adalah bill of sale ya, bill of sale ya. Jadi kawan-kawan semua, perjanjian pembelian yang kapal dapat dilaksanakan dengan biasanya dengan menempatkan deposit. Nah, depositnya berapa? Misalnya harga 6,9, deposit dulu naruh di situ sekitar apa itu 690 ribu US dollar ya, deposit ya kan. Atau mungkin menyisakan uang, nggak boleh diambil sekian dulu karena ada proses perbaikan kapal ya. Jadi ada namanya proses-proses penyimpanan atau biasanya ya ini lazimnya itu ada seorang brokers, si broker, makanya ada nanti buku saya mengenai broker kapal. Jadi broker kapal itu ada pihak ketiga, bisa-bisa menjadi penengah. Jadi dia ada membuka rekening bersama, yang mana rekening itu dikuasakan kepada seorang broker. Jadi bila semua sudah tidak terjadi apa-apa, maka ini bisa dicairkan. Makanya deposit itu termasuk salah satunya ada di dalam uh, broker kapal. Di samping broker kapal juga punya account di situ ya, itu bisa commission itu masuk di situ. Jadi termasuk tidak boleh dikeluarkan dari proses jual beli kapal. Dan mencakup biaya-biaya kapal tersebut pemeriksaan, misalnya oleh oleh pihak pemerintah karena statutory ya, atau mungkin terjadi sea trial atau inclining test atau uji beban crane dan sebagainya, ada biaya-biaya dimasukkan di situ sehingga kita bisa dikurangi. Jadi itu yang bisa dimasukkan di dalam deposit ya, deposit. Kawan-kawan semua, untuk pembelian kapal yang resmi itu biasanya bill of sale ini bisa digunakan untuk melindungi ya. Tujuan bill of sale tidak lain hanyalah untuk melindungi siapa penjualnya, dia tidak ditipu oleh pembelinya, begitu juga pembelinya tidak ditipu oleh penjualnya. Bill of sale ini dikeluarkan dan ini mempunyai
status hukum, dan ini kalau berperkara ini menjadi berbunyi ya. Dan yang lebih penting lagi bahwa Bill of Sale adalah bagian dokumen untuk ganti bendera kapal ke Indonesia sesuai peraturan Menteri KM nomor 26 tahun 2006 kalau tidak salah ya. Demikian lebih kurangnya, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ini bermanfaat, monggo silakan untuk dipakai. Bila ini tidak bermanfaat, monggo silakan diskusi dengan saya. Berikan komen di dalam komen deskripsi, dan kami akan memberikan video yang lebih bermanfaat lagi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.